Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Islam. Secara istilah, Islam bermakna penyerahan diri, ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah, serta menerima dengan puas ketentuan dan hukum-hukumnya. Konsep dari ketuhanan dalam Islam dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas yang terdiri dari 4 ayat. Ayat pertama menjelaskan Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Ayat kedua menjelaskan Allah adalah tempat segala minta sesuatu. Ayat ketiga menjelaskan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ayat keempat menjelaskan tentang tidak ada suatu apapun yang merupainya. Inti sekaligus ajaran di dalam Islam dalam berbuat baik adalah takwa. Takwa adalah perbuatan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dalam sebuah penelitian pada tahun 2015 diperkirakan 24,1% umat Islam di dunia sejak pertumbuhan pada tahun 2010 adalah 31%. Mayoritas Islam 61% tinggal di Asia Pasifik dan Timur Tengah dan Afrika Utara adalah 20%. Di Sub-Sahara adalah 16% dan di Eropa adalah 3%. Hari raya dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu hari raya keagamaan dan hari besar lainnya. Hari raya keagamaan yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hari besar lainnya yaitu Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan tahun Hijriah. Masjid adalah tempat ibadah bagi umat muslim. Masjid artinya sujud, dan nama lain masjid di Indonesia adalah langgar, musola, atau surau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kekristenan adalah agama Abrahamik monoteistik berdasarkan riwayat hidup dan ajaran Yesus Kristus yang merupakan inspirasi agama ini. Agama Kristen adalah agama terbesar di dunia dengan lebih dari 2,5 miliar pemeluk atau sekitar dari 2,6 miliar jiwa atau hampir sepertiga dan populasi dunia yang disebut umat Kristen. Umat Kristen percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, juru selamat umat manusia yang datang sebagai Mesias sebagaimana dinubuatkan dalam Alkitab Perjanjian Lama. Sepanjang sejarahnya agama Kristen telah mengalami sigma dan sengketa teologi yang memunculkan bermacam-macam gereja dan denominasi. 3 cabang agama Kristen yang terbesar di dunia adalah Gereja Katolik, Gereja Ortodoks Timur, dan Rumpuan Besar. Denominasi Kristen Protestan, Gereja Katolik, dan Gereja Ortodoks Timur saling memutuskan hubungan persekutuan dalam peristiwa Sakma Timur sampai Timur Barat pada 1054. Sementara rumpuan Kristen Protestan muncul pada zaman Reformasi abad ke-16 sebagai pecahan dari Gereja Katolik dengan jumlah pemeluk sekitar 2,5 miliar jiwa yang berbagai dalam cabang utama, yakni Kristen Katolik, Kristen Protestan, dalam Kristen Ortodoks Timur. Agama Kristen merupakan agama terbesar di dunia. Persentase umat Kristen dan keseluruhan populasi dunia bertahan di sisi terakhir yang memperhatikan bahwa 1 dari 3 dan di dunia memeluk agama Kristen. Prestasi ini sesungguhnya tidak memperhatikan progresi besar yang telah terjadi dalam demokrasi Kristen, yakni pertambahan besar jumlah pemeluk agama Kristen di negara-negara berkembang yang terjadi sering dengan penurunan besar jumlah pemeluk agama Kristen di Eropa dan Amerika Utama. Menurut kajian tahun 2015 yang dilakukan oleh lembaga Pew Research Center, agama Kristen masih akan tetap menjadi agama terbesar di dunia dalam 4 dawarsa berikutnya, dan jumlah pemeluk agama Kristen mungkin akan melampaui 3 miliar jiwa pada 2050. Agama Kristen di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, agama Kristen Katolik maupun Protestan terus bertumbuh sekalipun bangsa Belanda maupun bangsa-bangsa Eropa lainnya diusir, dan di Indonesia agama Kristen tumbuh sangat fast at less selfish. Pemaksud Presiden Soekarno pada 1965 larangan terhadap
komunis dan kebijakan-kebijakan anti-konfusianisme yang dikeluarkan oleh rezim Orde Baru mengakibatkan berbondong-bondong sebagai besar adalah orang Tionghoa melakukan agama Kristen sejak akhir abad ke-20 sampai dengan awal abad 21. Minoset dan Amerika Serikat yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan aliran Injil dan meneruskan aliran-aliran yang sering kalian sebut karismatik. Hari raya Kristen ditentukan berdasarkan atmosfer dua diantaranya ialah Natal dan pasukan Paskah dirayakan pada pertama ketika bulan purnama terawati. Kondisi ini tercapai ketika weekend musim semi, sedangkan Natal dirayakan pada hari pertama dan titik baik matahari kembali terbit di musim dingin dengan arah yang berlawanan dalam pandangan di langit. Salam sejahtera bagi kita semua. Cikal bakal istilah Katolik adalah kata Katolikos, kata bersifat dalam bahasa Yunani yang berarti semesta. Langsung dari bahasa Asena, istilah Katolik masuk ke dalam bermacam-macam bahasa lain dengan menjadi dasar pembentuk sebagai istilah Katolik, semisal Katolikus, Medan, dan Ketalikan. Semenjak separuh akhir abad kedua, kata Katolik mulai digunakan dengan makna ortodoks, bukan bidah, karena umat Katolik mengakui mengajarkan kebenaran seutuhnya dan mewakili segenap gereja, sementara bidah timbul akibat tindakan sebagian pihak yang melebih-lebihkan satu butir kebenaran dan pada hakikatnya bersifat spesial dan lokal. Penyebaran agama Katolik. Kedatangan bangsa Portugis pada abad ke-16 Masehi, ajaran Katolik mulai memasuki wilayah Nusantara. Ketika itu agama Islam sedang mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Bangsa pertama yang membawa masuk ajaran Kristen Katolik ke Nusantara adalah Portugis yang tengah melakukan penjajahan dengan tujuan mencari rempah-rempah. Salah satu tempat yang menjadi tujuan pelayaran Portugis ialah Kepulauan Maluku yang menjadi pusat rempah-rempah. Ketika Portugis sampai di Maluku, kehadiran mereka disambut dengan baik oleh Kesultanan Ternate. Bahkan Portugis juga diizinkan membangun benteng yang berfungsi sebagai pangkalan militer, pedagang, dan pusat agama di wilayah Ternate yang ada di Maluku Utara. Misi yang digunakan bangsa Portugis ketika melakukan pelayaran ialah misi Jesuit, sehingga di tempat yang didatangi dan ditepati mereka akan melakukan pengembaraan Injil. Mereka menganggap pengembaraan ini sebagai penyebaran pesan suci yang oleh dilaksanakan. Orang-orang Portugis menyebarkan ajaran Katolik kepada penduduk Maluku dengan beragam cara dan metode. Mereka tidak hanya mengajak orang-orang yang menganut paham animisme dan dinamisme untuk mengimani ajaran Kristen Katolik, tetap juga berusaha mengajak penduduk telah beragama Islam. Hampir sama dengan agama Katolik Kristen, agama Katolik pun dibawa oleh Yesus Kristus. Agama Katolik sudah ada sejak sekitar 2000 tahun yang lalu. Menganut dari agama ini ada sekitar 6-9 juta jiwa. Umat Katolik melakukan ibadah di gereja. Pusat gereja Katolik ada di Vietnam dengan pemimpin tertinggi disebut Paus. Umat Katolik melakukan ibadah di gereja. Adapun hari besar dalam agama Katolik adalah ibadah hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Om Swastiastu.
Hinduisme di Indonesia disebut sebagai agama Hindu, merupakan kepercayaan dominan Asia Selatan, terutama India. Kepercayaan ini meliputi berbagai aliran, diantaranya Saiwa, Waisnawa, dan Sakta. Moralitas sehari-hari yang berdasarkan pada karma, dharma, dan norma kemasyarakatan. Kata Hindu diserap oleh bahasa-bahasa Eropa dari istilah Arab al-Hind dan mengacu kepada negeri berbagai bangsa yang mendiami daerah sekitar Sungai Sungdu. Istilah agama Hindu kemudian sering digunakan dalam berbagai teks berbahasa Sanskerta seperti Raja Tangini dari Kashmir dan berbagai teks mazhab Gaudiya Vaisnava dari abad ke-16 hingga ke-18 yang berbahasa Bengali seperti Ti Caitanya, Ceritamrita, dan Caitanya Bhagavata. Istilah itu digunakan untuk membedakan Hindu dengan Yawana atau Maicana sejak abad ke-18 dan seterusnya. Keberadaan agama Hindu tersendiri yang berbeda dengan agama Buddha dan Jainisme diperkuat dan oleh pengesan para pengikutnya bahwa agama mereka memang demikian berbeda dengan dua agama tersebut. Hinduisme bersifat lebih teistik sebagai benar sekta, dan aliran Hinduisme meyakini suatu aluran alam semesta di dalam berbagai wujud yang disebut dengan berbagai nama seperti Iswara, Dewa, Batara, Hyang, dan lain-lainnya. Agama Hindu tidak memiliki seorang pendiri dan keyakinan kepada kitab suci. Demikian, agama Hindu yang kerap dijumpai dalam berbagai tradisi Hindu. Agama Hindu merupakan sistem kepercayaan yang kaya mencangkup keyakinan yang bersifat teomotisme, politisme, fanatisme, dan ateisme. Tempat suci atau tempat beribadah agama Hindu kerap disebut sebagai kuil. Beberapa istilah lokal untuk menyebut tempat suci Hindu seperti candi, pura, mandir, devastana. Kurang lebih 920 juta pengikut agama Hindu di dunia atau 13,5% penduduk dunia mengikuti agama Hindu, sehingga agama Hindu menjadi agama terbesar di dunia setelah agama Kristen dan Islam. Sekitar 890 juta orang Hindu tinggal di India, sedangkan sisanya menyebar ke negara-negara lain. Namun Buddhisme di Indonesia disebut agama Buddha adalah sebuah pandangan filosofis berpaham Gnostisme yang berasal dari bagian timur anak benua India dengan berlandaskan kepada ajaran Siddhartha Gautama. Penyebaran Buddhisme di India dimulai sejak abad ke-4 Masehi sehingga abad ke-6 Masehi. Buddhisme adalah kelompok kepercayaan terbesar keempat
di dunia dengan lebih dari 520 juta pengikut atau lebih 7% populasi dunia, yang dikenal sebagai Buddhis 126. Buddhisme juga meliputi beragam ilmu nilai, tradisi, filosofi, kepercayaan, meditasi, dan praktik spiritual yang sebagian besar berdasarkan pada ajaran-ajaran awal yang dikaitkan dengan Siddhartha Gautama dan menghasilkan filsafat yang ditafsirkan pada akhir abad ke-5. Seorang biksu Buddha dari India mendarat di sebuah kerajaan di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. Sekarang pada akhir abad ke-7, Satain, seorang peziarah Buddha dari Tiongkok, berkunjung ke Pulau Sumatera. Kala itu disebut Suwarnabhumi, yang skala itu merupakan bagian dari Kekaisaran Sriwijaya, yang menemukan bahwa Buddhisme diterima secara luas oleh rakyat dan ibu kota Candi Borobudur. Monumen Dunia Serendra yang dibangun di Sriwijaya, sekarang Palembang, merupakan pusat penting Magelang, Jawa. Untuk pembelajaran Buddhisme, kala itu Buddha Vajrayana sering belajar di Sriwijaya selama beberapa waktu sebelum melanjutkan perjalanannya ke India. Ajaran dasar Buddhisme dikenal sebagai 4 kebenaran mulia atau 4 kebenaran Arya. Satriya, Arya, Sajani, yang merupakan aspek yang sangat penting dari ajaran Buddha. Sang Buddha telah berkata bahwa karena kita tidak memahami 4 kebenaran Anya, maka kita terus-menerus mengingatkan siklus kelahiran dan kematian. Pada ceramah pertama Sang Buddha, Dhammacakkappayavattana Sutta, yang telah sampaikan kepada 5 orang biksu di Taman Busa di Saranta adalah mengenai 4 kebenaran Arya dan jalan Arya berluas 8. Hari raya terdapat 4 hari raya utama dalam agama Buddha, namun satu-satunya yang dikenal luas masyarakat adalah hari raya Triswe Waisak, sekaligus satu-satunya hari raya umat Buddha yang dijadikan hari libur nasional Indonesia setiap tahunnya.